kuliah di UT? Katanya kuliah di UT itu susah dapat nilai nih dan lama lulusnya. Halo, assalamualaikum, hai sahabat UT, apa kabar teman-teman? Di video kali ini aku ingin berbagi tips nih gimana strategi aku agar bisa lulus cepat kuliah di universitas terbuka. Nah, tonton terus video ini ya supaya kita cepat lulus kuliah di universitas terbuka. Nah, strategi yang aku lakukan pertama-tama ya buat teman-teman yang memutuskan untuk kuliah di universitas terbuka, sebelum kita mendaftar ya, sebelum aku mendaftar di universitas terbuka, aku berusaha untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang universitas terbuka, mulai dari registrasi pertama, bagaimana perkuliahannya ya, sistem perkuliahannya, dan banyak semuanya tentang UT. Aku harus mendapatkan informasi. Jadi sebelum aku memutuskan untuk kuliah di UT, aku tuh udah searching, udah cari reviewnya tentang UT, baik itu di YouTube, di blog ya. Aku harus mendapatkan informasi terkait universitas terbuka, karena sebagai mahasiswa UT dituntut untuk mencari informasi sendiri. Kita harus aktif bertanya. Kuliah di UT ini kita nggak akan diarahkan nih teman-teman seperti kita sekolah di SD, SMP ataupun SMA ya, kita diarahkan untuk ini dan itu. Nah, sementara kalau teman-teman memutuskan untuk kuliah di UT, ya betul-betul kita sendiri yang mencari tahu, mencari informasi sendiri, cek kalender UT supaya nggak ketinggalan informasi. Nah, itu yang pertama tips dari aku ya. Kedua ya, jika teman-teman berasal dari lulusan D1, D2 atau D3 dari perguruan tinggi lama, maka teman-teman sebaiknya mengajukan alih kredit. Nah, pengajuan alih kredit ini sebagaimana ada di video aku sebelumnya, sampai akhirnya alih kredit yang aku ajukan diterima ya. Karena dengan pengajuan alih kredit ini lumayan banget nih teman-teman. Ini sangat membantu kita untuk bisa mempercepat masa studi kita kuliah di universitas terbuka. Alhamdulillah 88 SKS ku digugurkan, dibebaskan. Jadi kamu harus mengajukan alih kredit kalau kamu ingin cepat lulus, cepat tamat kuliah di universitas terbuka. Ya, sembari SK alih kredit kita keluar, kita bisa meregistrasikan mata kuliah ya sesuai dengan mata kuliah yang diarahkan di katalog sesuai masukan alih kredit. Nah, jadi katalog ini semuanya udah lengkap nih teman-teman ya. Kalau menurut aku kuliah di universitas terbuka ini nggak susah nih teman-teman. Asal kita mau aktif mencari informasi, mencari tahu ya, dan sebetulnya semuanya ya tentang UT ini semua udah ada di katalog universitas terbuka, sistem penyelenggaraan universitas terbuka, kemudian aplikasi SIA-nya juga sudah lengkap di sana. Tinggal kita sendiri, kita adalah mahasiswa UT yang harus aktif mencari informasi sendiri, terutama buat teman-teman yang mengambil program non-SIPAS. Ya, non-SIPAS itu adalah non-sistem paket. Nah, berbeda kalau teman-teman mengambil sistem paket. Tentu di sana sudah ada sistem paketnya, paket arahannya semua ada di sana. Nah, itu bedanya kalau teman-teman mengambil non-SIPAS ya. Memang betul-betul kita harus mandiri. Kita yang mencari informasi sendiri, kita meregistrasikan mata kuliah kita sendiri. Nah, cuman kelebihan dari teman-teman mengambil non-SIPAS ini ya, maka teman-teman bisa cepat lulus kuliah di UT. Nah, karena aku sendiri nih ya teman-teman, aku sudah membuktikannya. Pengajuan dari D3A akuntansi melanjutkan ke S1 pendidikan ekonomi hanya 3 semester ya, 1,5 tahun. Dan aku mengambil program non-SIPAS. Jadi dari program non-SIPAS ini kita bisa menentukan mata kuliah apa yang akan kita ambil. Kita bisa meregistrasikan mata kuliah sembari menunggu SK alih kredit kita ini keluar. Nah, kita bisa registrasikan mata kuliah sesuai dengan
masukkan alih kredit yang ada di katalog. Jadi semuanya ini udah lengkap loh teman-teman di katalog. Di katalog Universitas Terbuka. Juknisnya ada di sana, teman-teman tinggal baca, pahami, dan teman-teman akan mengerti gitu. Segera lakukan registrasi mata kuliah dan membayar billing agar kita bisa mendapatkan modul lebih awal sebelum TUTON atau TTM dimulai. Kemudian pelajari modul, ukur daya serap dengan menjawab tes formatif. Pelajari ulang saat UAS. Nah, perhatikan tanggal penting. Semoga kita mendapatkan nilai yang maksimal. Ya, kalau menurut aku kuliah di UT ini nggak susah sih sebenarnya teman-teman. Insya Allah kita bisa lulus dengan cepat kuliah di UT. Nah, yang ketiga, sebelum aku meregistrasikan mata kuliah, aku membuat rancangan registrasi mata kuliah. Jadi sebelum alih kredit aku diterima, ya pengajuan alih kredit yang aku ajukan ini diterima dan belum ketahuan nih berapa SKS yang harus aku selesaikan ya. Jadi aku registrasikan mata kuliah sesuai dengan arahan di katalog UT. Ya, aku registrasikan mata kuliah PTK, penelitian tindakan kelas, dan ada sebanyak 24 SKS ya maksimal yang harus kita registrasikan. Nah, ini mata kuliah yang aku registrasikan sesuai dengan paket arahan di katalog ya untuk masukkan alih kredit. Kita registrasikan mata kuliah, nanti mata kuliah yang digugurkan ini nggak kena gitu ya. Jadi itulah kenapa kita harus mengambil sistem non-SIPAS. Kita mengambil sistem non-SIPAS agar kita bisa menentukan mata kuliah kita sendiri. Kita bisa meregistrasikan mata kuliah sesuai dengan paket arahan di katalog untuk masukkan D1, D2 atau D3. Nah, jadi setelah alih kredit kita keluar, misalnya aku nih ya, aku mengambil program non-SIPAS, kemudian aku meregistrasikan mata kuliah aku sesuai masukan di katalog. Nah, itu dia teman-teman. Strategi aku, gimana caranya aku bisa menyelesaikan studi dalam waktu 3 semester di Universitas Terbuka supaya kita bisa menyelesaikan tepat waktu. Memang kita harus membuat perencanaan, kita membuat perancangan, membuat strategi, membuat target. Mudah-mudahan teman-teman yang juga sedang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan studi, semoga kita bisa tamat tepat waktu dengan nilai yang maksimal. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe-nya ya. Semoga video ini bermanfaat dan aku bisa semangat dalam membuat konten bermanfaat berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.